Saya Irma Aminullah dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara akan menyampaikan tentang hasil resum PBAK 2021. Materi pertama akan disampaikan oleh pemateri Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. Beliau menyampaikan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, tarbiyah yang merupakan fakultas tertua yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta ada fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional dan juga mewajibkan mahasiswa untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Dan juga UIN Maliki memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga ada perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Beliau juga menginformasikan bahwa perkuliahan akan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN, yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di Universitas Islam Negeri Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Selanjutnya, materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Ilfi Nurdiana, SAGMA. Awalnya, beliau menyampaikan tentang harapannya terhadap mahasiswa baru, yaitu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, agar kedepannya dapat menjadi calon pemimpin di masa depan sekitar 5-10 tahun lagi. Kita diharapkan untuk memimpin kendali bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, harapan tersebut haruslah diwujudkan bersama-sama, baik oleh pemimpin, oleh kakak kelas, maupun oleh kita sendiri. Beliau juga berpesan bahwa kita sebagai calon pemimpin besar, yaitu pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi mereka yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, beliau menghimbau kepada kita untuk menemukan jati diri kita untuk menentukan akan menjadi apa kita ke depannya. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Dan seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang dapat menjaga nama baik alma maternya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jagalah sebaik mungkin. Beliau juga mengingatkan kita untuk menjaga nama baik kampus. Kita torehkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah
terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berputasi internasional. Misi pertamanya adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Setelah itu, beliau juga memaparkan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh universitas kita, di mana dengan itu kita sebagai mahasiswa UIN Malang akan mudah diterima di dunia kerja. Semua kualitas yang telah diraih merupakan upaya dalam pengelolaan manajemen kampus, agar mahasiswa lulusannya dapat diterima dimanapun dan berhasil untuk meraih prestasi yang luar biasa. Nah, hal itu akan berpengaruh kepada besaran dari UKS yang sudah kita bayar semuanya. Selain itu, banyaknya fasilitas yang ada di UIN Malang mewajibkan kita membayar mahal dan membayar UKT kita kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum. Ini terkait sarana prasarana, perencanaan, dan keuangan. Kewajiban pembiayaannya sesuai dengan grade yang berdasarkan keputusan Menteri Agama. Beliau juga menyatakan pada semester 2 nanti kita dapat mengajukan penurunan atau banding UKT. Perbedaan UKT sendiri tergantung indeks mutu PTKIN atau akreditasi institusi, dan universitas kita sendiri telah berakreditasi A. Jadi, semakin bagus indeks mutu universitas, maka akan semakin tinggi nilai atau biayanya. Dan juga tergantung indeks pengelolaan keuangan dan indeks kemahalan wilayah, penghasilan orang tua, serta kondisi sosial orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DEMA. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua DEMA, Kak Farhan Adi Purwodadi, bahwasanya DEMA merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan internasional. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sendiri adalah sebagai pelaksana program kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA adalah 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya adalah SEMA, yaitu Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Faroni, yang merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi DEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, serta membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas dari SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap pelaporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, dan menjadikan mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, serta menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Selanjutnya akan membahas tentang UKM.
Yang pertama ada UKM Menwa, yang merupakan organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat, yang memiliki semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia, yang memiliki fungsi untuk mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan manusia, dan lain-lain. Resimen mahasiswa ini memiliki dua logo, yaitu Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang dari Wiracakti Yuda 811, 8 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Selanjutnya akan membahas tentang UKM. Yang pertama ada UKM Menwa, di mana organisasi merupakan organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar, yang memiliki semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Resimen mahasiswa ini memiliki fungsi untuk mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa dan menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Resimen mahasiswa memiliki dua logo, yaitu Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Lalu ada UKM Pramuka, yang memiliki visi untuk mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari, serta tugas atau kegiatan sehari-harinya adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Lalu ada UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM PMI ini didirikan oleh Bapak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. UKM PMI terdiri dari 6 bidang, yaitu sosial keagamaan, dikten, rutang, kesehatan, yang berupa cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, lalu penelitian pengembangan yang berupa webinar, perpustakaan, dan lain-lain, serta humas. Selanjutnya ada UKM GGB atau Gema Gita Bahana, yang tugasnya mengurus pengembangan bakat di bidang suara, yang sudah memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB ini mempelajari ilmu musik seperti not angka, not blok, dan lain-lain, serta ilmu keorganisasian. Lalu ada UKM SR atau seni religius, yang merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan dari adanya UKM SR ini adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisinya terdiri dari kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Selanjutnya ada UKM Teater, yang terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Lalu ada UKM Mapala Tursina, yang merupakan organisasi pencinta alam, yang kegiatan utamanya yaitu rekreasi seperti mendaki, sosial, olahraga, dan ilmiah. Lalu ada UKM Unior atau unit olahraga. UKM Unior ini merupakan wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, dan menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola,
bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan setiap harinya adalah latihan rutin, sparring partner, dan organisasi serta kepanitiaan. Lalu ada UKM Kopma Padang Bulan yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Hairvan SHMPD yang sifatnya adalah usaha, public relation, dan personalia. Unit usaha Kopma terdiri dari minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Dan memiliki 6 departemen yaitu event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, serta departemen social development. Selanjutnya ada UKM Taekwondo yang didirikan pada tanggal 11 April 1995 yang agenda rutinnya yaitu tri-in atau agenda rutin tiap tahun, gasuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Lalu ada UKM Jepret Club atau JC, yaitu klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun juga mempelajari di bidang videografi. Motonya yaitu aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatannya antara lain ialah diklat, pemeran, dan hunting besar. Lalu selanjutnya ada UKM Simfoni yang program hariannya ialah Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Muslim Zaman Now, Hello Campus, dan Free Line. Program mingguannya terdiri dari Simfoni Weekend Show, Daibak, Simfoni Soccer, Free Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, dan Yaumul Arabi. Sedangkan program unggulan yaitu Off Air, On Air, program, dan Weekly program. Lalu ada UKM LKP 2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M yaitu Kajian, Penelitian, dan Keorganisasian. LKP 2M ini telah mengikuti berbagai perlombaan hingga ke kancah nasional, di mana LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. Unit kegiatan mahasiswa yang merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik dan didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Visinya yaitu memihak kesadaran nurani dan produknya yaitu Q-Post berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis dan analitis. Agenda rutinnya yaitu diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, serta diskusi rutin. Selanjutnya ialah materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang pembicaranya selanjutnya adalah materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI. Beliau menjelaskan tentang bagaimana cara menanggulangi COVID-19, yaitu dengan vaksinisasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Yang kedua adalah disiplin prokes. Namun, beliau menyampaikan bahwa Indonesia sendiri kurang disiplin terhadap prokes sehingga COVID-19 sulit untuk dihilangkan. Dan juga tingkat pemahaman COVID-19 di Indonesia itu sangatlah rendah. Perekonomian Indonesia turun akibat adanya COVID-19. Melemahnya daya pembeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi COVID-19. Di mana saat ini tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Serta tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021.
Sedangkan dalam sektor pendidikan, terdapat banyak murid-murid yang harus putus sekolah dikarenakan mereka harus bekerja karena adanya krisis ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Selain itu, juga karena persepsi orang tua. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan di pandemik ini, yaitu memberikan bantuan kuota data internet serta bantuan subsidi BLT dan lain-lain. Lalu ada bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, dan November. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.